Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini materi Bahasa Indonesia di semester 2 akan dibahas mengenai beberapa materi yang akan disampaikan melalui slide berikut ini. Mari kita simak. Materi yang akan dipelajari di semester 2 kali ini ada 4 materi ya, atau 4 bab yang akan dipelajari. Yang pertama ada mempersiapkan proposal, yang kedua ada merancang karya ilmiah, yang ketiga menilai karya melalui resensi, dan yang terakhir bermain drama. Tentu saja materi yang disampaikan pada semester 2 ini tidak dianggap mudah ya. Materi yang akan disampaikan hasil akhirnya ini menuntut untuk membuat sebuah produk atau menyusun ya, baik itu proposal, karya ilmiah maupun resensi, bahkan bermain drama. Nah, semoga di semester 2 kali ini tidak full belajar di GCR, mudah-mudahan ada kabar baik untuk bisa masuk ke sekolah seperti biasanya. Baik, langsung saja materi untuk hari ini yaitu membahas mengenai proposal ya. Sebagian besar mungkin ada yang sudah membuat proposal atau pernah dengar atau pernah melihat contohnya gitu ya, proposal. Lalu tadi materi yang ada di semester 2 ini juga ada karya ilmiah. Nah, apa bedanya antara proposal dengan karya ilmiah? Itu akan dibahas pada semester 2 kali ini. Jadi nanti kalian akan tahu apa yang membedakan antara proposal dengan karya ilmiah. Sekilas sih mirip ya, tapi tentu saja isi dan tujuannya sangat berbeda. Sebelum kita membahas lebih lanjut, harus mengetahui pengertian proposal terlebih dahulu. Nah, apa itu proposal? Proposal adalah teks yang berupa pengajuan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, pengertian yang kedua yaitu proposal dapat diartikan pula sebagai suatu rancangan kegiatan dalam bentuk tulisan yang sistematis dan terperinci. Nah, yang terakhir, menurut KBBI, proposal memiliki arti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan. Dari ketiga pengertian proposal yang sudah dipaparkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa proposal adalah sebuah rancangan yang dibuat untuk suatu kegiatan, baik itu seminar perlombaan ataupun kegiatan lainnya. Jadi dengan adanya proposal, kegiatan yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, sebab kita akan mendapat beberapa keuntungan, misalnya mendapatkan izin pelaksanaan dan mendapatkan bantuan dana. Pada umumnya, proposal digunakan sebagai pengajuan permohonan atau penawaran. Nah, di sini Ibu membagi ke dalam 3 jenis proposal. Yang pertama proposal kegiatan, yang kedua proposal penelitian, dan yang ketiga proposal bisnis. Nah, proposal kegiatan isinya berupa pengajuan rencana kegiatan, baik yang sifatnya individu maupun kelompok. Misalnya pentas seni dan budaya ataupun seminar mengenai kegiatan apapun ya. Nah, terus yang kedua ada proposal penelitian. Nah, umumnya digunakan di lingkungan pendidikan, sekolah atau kampus. Bentuknya berupa proposal penelitian untuk membuat skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini ditandai oleh adanya masalah sejumlah teori beserta metode langkah-langkah penelitian. Nah, yang terakhir adalah proposal bisnis, yaitu berhubungan dengan dunia usaha ataupun perdagangan, baik perseorangan maupun kelompok. Contohnya, proposal pendirian suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lain-lain. Nah, itu jenis-jenis proposal yang umumnya sering digunakan oleh
masyarakat begitu atau oleh individu ataupun kelompok. Nah, yang mana yang digunakan di sekolah atau yang akan kita pelajari? Jadi, yang kita akan pelajari hanya dua saja, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Setelah tadi dipaparkan mengenai jenis proposal, selanjutnya kita akan membahas sistematika proposal ya. Jadi karena kita membahas dua jenis proposal, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian, nah maka kita fokuskan kepada dua jenis tersebut. Nah, kedua jenis proposal tersebut mempunyai sistematika yang berbeda ya. Itu juga menjadi menjadi dasar tujuan proposal digunakan itu untuk apa gitu. Jadi tergantung kepada jenisnya. Nah, sistematika proposal kegiatan ini yang pertama ada latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis dan hipotesis, metode, terus pelaksanaan kegiatan, fasilitas yang tersedia, terus keuntungan dan kerugian. Lama dan tempat pelaksanaan, anggaran biaya, daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran-lampiran. Nah, ke-12 ini merupakan sistematis dari proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan yang baik itu harus lengkap ya, sesuai dengan sistematikanya, tujuannya, dan tentunya isinya juga harus menarik begitu. Selanjutnya, sistematika proposal penelitian. Ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan yang terakhir kerangka penulisan laporan. Secara sekilas, proposal penelitian ini sama dengan proposal kegiatan ya. Yang membedakan itu ketika tahapan setelah teori ya. Gitu. Jadi sebelum teori itu tahapannya dari latar belakang masalah, terus tujuan, manfaat, itu di kedua jenis proposal itu ada ya, sama begitu. Nah, itulah yang membedakan antara proposal penelitian dan proposal kegiatan. Gitu. Jadi nanti produk akhirnya pun berbeda gitu. Yang satu untuk kegiatan seminar mungkin, terus yang satu untuk penelitian misalnya apa, atau penelitian mengenai wabah suatu penyakit gitu ya. Dari kedua jenis proposal yang sudah dipaparkan tadi, nah kebahasaan di dalamnya pun tidak jauh berbeda ya, sama. Jadi kebahasaan yang menandai proposal adalah banyaknya menggunakan fitur-fitur berikut. Yang pertama, pernyataan argumentatif. Yang kedua, pernyataan persuasif. Yang ketiga, kata-kata teknis. Yang keempat, kata kerja tindakan. Yang kelima, kata pendefinisian. Yang keenam, kata perincian. Dan yang ketujuh, kata keakanan. Jadi di sebuah proposal itu harus menggunakan pernyataan argumentatif. Nah, kemukakan pernyataan atau argumen kamu begitu ya dalam menyusun sebuah proposal. Kenapa harus diadakan acara ini, kegiatan ini, atau kenapa harus ada penelitian mengenai A, B, dan seterusnya. Lalu ada pernyataan persuasif. Nah, biasanya persuasif ini untuk kegiatan, proposal kegiatan ya, untuk mengajak supaya ikut berpartisipasi. Lalu ada kata-kata teknis ya, teknis itu seperti ya verba lah ya gitu ya. Terus ada kata kerja tindakan juga, terus kata pendefinisian. Biasanya di pendefinisian ini adanya dalam teori, landasan teori tadi ya, di teoritisnya gitu. Biasa dikemukakan dulu definisi mengenai suatu kegiatan apa atau mengenai suatu hal.
Nah, yang keenam itu kata perincian. Nah, biasanya ini perincian ini digunakan pada proposal kegiatan untuk merincikan suatu kegiatan. Misalnya acara yang pertama apa, kedua apa, dan seterusnya sampai selesai. Nah, yang ketujuh yaitu kata keakanan. Kenapa ada kata keakanan? Karena proposal ini hanya sebentuk rancangan tadi ya, seperti pengertiannya. Jadi hanya sebuah rancangan yang belum tentu akan terwujud begitu. Jadi kata keakanan ini pasti ada dalam kebahasaan proposal begitu ya. Setelah tadi dipaparkan dari segi pengertian, jenis-jenis proposal, lalu sistematika, dan yang terakhir kebahasaan. Nah, agar kalian lebih paham mengenai proposal, Ibu memberikan latihan ya. Yang pertama, carilah sebuah proposal kegiatan atau proposal penelitian, mau di internet ataupun di perpustakaan. Nah, kalau boleh ya masuk ke perpustakaan, misalnya kalian lagi ke sekolah mengumpulkan tugas pelajaran lain, boleh mampir ke perpustakaan untuk melihat proposal yang sudah ada di sana ya, atau yang sebelum-sebelumnya yang dikumpulkan di sana. Lalu analisislah sesuai dengan sistematika yang sudah dijelaskan. Misalnya kamu mencari proposal kegiatan, analisis dengan sistematika proposal kegiatan, jangan menggunakan proposal penelitian. Jadi tidak nyambung begitu ya. Nah, terus setelah itu tuliskan apa saja yang tidak sesuai dengan sistematika tersebut. Misal kalian mencari proposal kegiatan, lalu dianalisislah sistematikanya, ternyata ada yang kurang. Misalnya tidak ada latar belakang masalahnya gitu ya. Tulis saja proposal ini tidak mencantumkan latar belakang atau tidak mencantumkan manfaat dan seterusnya gitu ya. Pokoknya tugasnya untuk minggu ini mencari sebuah proposal kegiatan atau proposal penelitian. Cukup satu saja ya, lalu dianalisis sesuai dengan sistematikanya. Setelah dianalisis, lalu dituliskan apa saja yang tidak sesuai dengan sistematika yang sudah Ibu jelaskan tadi begitu ya. Dalam waktu pengerjaannya Ibu berikan waktu selama 1 minggu ya. Jadi analisisnya ditulis di buku tulis saja. Nah, terus bagaimana dengan proposalnya? Apakah harus disalin? Nah, untuk sementara ini proposalnya cukup disimpan di handphone saja ya, atau di screenshot boleh. Atau kalau kalian ke perpustakaan dibawa dulu boleh gitu ya. Nanti akan digunakan untuk materi yang berkaitan dengan proposal di minggu depan. Ya, insya Allah minggu depan akan menggunakan Google Meet ya untuk pemaparan materi berikutnya. Dan juga kalau kalian ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini, bisa ditanyakan minggu depan gitu. Tapi tetap tugasnya harus dikumpulkan ya. Jadi kerjakan sebisanya dulu, lalu kumpulkan. Jika masih tidak paham begitu ya, tidak mengerti, boleh ditanyakan minggu depan gitu ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak begitu ya. Terima kasih, Bu, cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.